nasihat. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan kita, kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Namun landasan dari agama kita telah menerapkan sebuah prinsip agar kita berpegang teguh sebagai keselamatan bagi kita dunia dan akhirat kita, yaitu meletakkan pondasi ad-dinun nasihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya hanya membawakan sebuah tematik saja. Walaupun masih ada kaitan dengan kitab kita, saya ingin menggambarkan di dalam sebuah kehidupan kita bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari dinamika kehidupan. Disitulah akan diukurnya sebuah dimensi faktual keimanan kita kepada Allah. Kita beriman kepada sabda Nabi SAW, wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Sini saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan kita dimanapun kita berada, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dalam hidup kita. Cobaan itu kadang dengan istri dan anak kita, dengan kawan dan sahabat kita, dan cobaan terbesar dalam kehidupan kita di dunia ini adalah ketika kita berhadapan dengan pemimpin yang sikapnya berbeda dengan kita. Di sini perlu kita letakkan, ya, kehancuran suatu kaum dan suatu bangsa, runtuhnya sebuah organisasi, runtuhnya sebuah kelompok itu akibat kedurhakaan, lancangnya mereka berontak kepada pemimpin mereka. Ya. Sehingga Islam telah meletakkan garis-garis itu. Ya. Islam telah meletakkan lampu-lampu di situ supaya sebagai rem bagi kita. Ya. Karena kita hidup seperti itu. Sehingga Nabi SAW mengatakan as-samu wa ta'a fi mahabbah wa karya. Ini pondasi prinsip akidah kita. Seorang kamat ketika menasihati kita, iya dia pemimpin kita. Terlepas dari kekurangan dia, kita kembali pada posisi ad-dinun nasihat. Ya. Seorang mudir memanggil kita, menasihati kita, menegur kita dengan cacian, dengan hinaan, iya. Di situ kita letakkan prinsip akidah kita. As-samu wa ta'a fi mahabbah wa kariha, itu di situ peletakannya. Ya. Utsman bin Affan itu dibunuh karena lahirnya bibit-bibit Khawarij. Ya. Maka kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, oleh ulama telah menulis semua dalam kitab-kitab mereka, pasti mereka meletakkan bab tentang imarah, ketaatan kepada pemimpin. Karena ketaatan kepada pemimpin itu membawa kemaslahatan. Seandainya di Vietnam satu orang merontak kepada pemimpin, kemudian dibicarakan kepada fulan, apa yang terjadi? Kehancuran yang akan datang, goyangnya sebuah organisasi, runtuhnya persatuan di tengah-tengah kita. Yang ada apa? Hanya saling melirik satu kanan sama lain. Karena kita telah membuka pintu-pintu fitnah untuk meruntuhkan kepemimpinan kita, pemimpin kita. Disitulah lahirnya sebuah kesabaran. Sehingga Tariq bin Zaid mengatakan wala in sabartum qalilan, jika kalian sabar sedikit. Ya, ketika kita menghina pemimpin atau mudir kita, kamat kita dan lain sebagainya, apakah kita dapat pahala? Tidak. Ya. Apakah kita mencela, menghina dan lain sebagainya, membuat status lain sebagainya, kita dapat pahala? Enggak. Tapi kita mendoakan dapat pahala kita. Kita memohon kepada Allah agar digantikan, Allah ganti. Pertanyaannya, setelah gantinya ada yang lebih bagus lagi enggak? Ini pertanyaan sekarang. Kita berdoa agar diganti, agar akan datang lebih berikut lebih baik? Belum tentu. Maksud sini, saudara-saudara sekalian, kita berusaha untuk bersabar dalam hidup ini. Kita ini sedang berjuang di agama Allah. Tidak bisa kita lari dari kenyataan. Ya, nggak bisa kita lari. Allah telah mengatakan huwallazi khalaqal mauta wal hayat
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah menciptakan kehidupan dan kematian sebagai pembuktian dimensi faktor keimanan kita. Beriman gak kepada kehidupan ini? Hidup ada masalah, mati pun ada masalah. Maka tidak ada yang kita lari dari kehidupan ini. Mau lari dari satu masalah, 1000 masalah menantikan kita. Sehingga ditanya Imam Ahmad, mata roha, ar-roha fil jannah. Keistirahatan itu, keberhentian dari problema kehidupan sampai engkau meletakkan kakimu di surga, itu akhir dari sebuah perjalanan permusalan hidup kita. Dan kita semua ini kalau bersabar sedikit, Allah mudahkan urusan kita. Kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, tingkah laku kita. Ini perlu dibangun oleh setiap kita. Dan kita jangan terlalu berpikir bahwa kenapa seperti hidup ini. Saudaraku dimuliakan Allah, di tempat ini adalah tempat taman dari taman-taman surga. Saya katakan ini tempat ini adalah taman dari taman-taman surga. Nabi mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u wa qila wa ma riyadul jannah hilakatu dzikr. Jika kau melewati sebuah taman dan teman-teman berhenti di taman itu, bersama tanya, apa itu taman surga? Tempat di mana kita belajar tentang agama kita. Di sini kita sholat kita terjaga loh. Zuhur, asar terjaga. Bahkan saya melihat sebagian guru, masya Allah, sholat duha luar biasa. Ada yang baca Quran. Apakah di tempat lain akan seperti itu? Setiap hari Rabu kita membaca, hari Ahad atau apa, membaca Quran. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan hari ini? Nikmat mana lagi? Kok nggak ada ketenangan? Ketenangan itu di surga. Di dunia tempat pertarungan, tempat perlawanan, perjuangan. Setiap diri kita bertarung dengan kita punya ide. Setiap kita bertarung dengan kita punya amal. Yang kabat bertarung dengan amalnya, pengajar bertarung dengan amalnya, yang olahraga bertarung, semua itu semua dari rentetan yang sedang terjadi ini. Allah katakan, al-yawma tujazawna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu kita akan mendapatkan balasan itu. Apa kita akan lari dari kenyataan ini? Gak bisa. Kita harus bersabar dengan keadaan itu. Kalau memang kita tidak suka dengan pemimpin fulan dan fulan, ya khair, kita doa sama Allah ganti. Tidak perlu kita berkuar sana sini. Tidak perlu kita berbanyak acting. Bersabar. Kalau kita memang beriman, karena pemimpinan yang buruk itu memang takdir buruk juga. Maka ini kita harus bersabar. Kita hidup di dunia, keadaan yang datang. Mungkin kita lihat santri-santri kita banyak yang melanggar, susah diatur dan lain sebagainya. Yes, falumanna illa nafs. Kembali pada kiri mas. Setiap guru kita mengintrospeksi diri kita. Al-Imam Ibn Abbas mengatakan, inni la a'rifu syu'umal ma'asyati fi khuluqi zawjati wa dapati. Aku mencium bau kemaksiatan dari diriku ini, tingkah laku dari istri dan anakku. Berarti kiasnya gimana? Kalau anak buah kita melanggar, mungkin kita perlu cek pribadi kita masing-masing. Mungkin kita perlu muhasabah diri kita. Mulut kita kepada pemimpin kita, tinggal laku kepada pemimpin kita. Ya, anak-anak akan balas kepada kita seperti itu. Ini kenyataan yang gak bisa lari dari hidup ini. Ini ulama telah menggambarkan realita kehidupan ini dalam kehidupan kita. Hari ini kita dipimpin, besok kita akan memimpin. Ini tidak akan mungkin lari dari kenyataan. Hari ini kita memimpin dengan fulan dan ini. Hati-hati. Tuhan akan meletakkan kepemimpinan ini pada Anda pada suatu hari nanti. Anda akan merasakan, iya, hari ini aku merasakan kenyataan itu. Pimpin dan dipimpin itu adalah hal yang mutlak dalam kehidupan kita. Hari ini kita tidak dapat,
ada satu prinsip, ada satu tantangan. Kita akan memimpin istri dan anak kita. Allah akan letakkan ujian itu di situ. Ya. Jadi hati-hati hidup kita. Ada pemimpin membimbing kita, menasihati kita secara umum. Ya, itu kebaikan bagi kita. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Wa tawassaw bil haq. Saling menasihati dalam kesabaran. Dan kita boleh lari dari kenyataan itu. Maka kata yang paling indah di menghadapi keadaan seperti itu, kita mengatakan afwan. Iya, ana salah. Iya. Ana enggak ulangi. Ya, itu ucapan yang paling indah dalam hidup. Karena ini memang diajarkan oleh agama kita. Ya, kita mengakui kesalahan kita. Kenapa? Karena ini akan terjadi. Kebocoran demi kebocoran akan lahir, akan tumbuh terus. Lahir. Apa yang terjadi? Pemberontakan. Endingnya apa? Al-khawarij kilabun nar. Para pemberontak itu mereka adalah anjing dari anjing-anjing neraka. Ya. Makin kenyataan, realita hidup kita seperti itu. Nggak ada yang di mana-mana nggak ada yang aman. Semua tempat pondok ngajar di mana pasti ada masalah. Namun sikap kita adalah fasbir sabrun jamila. Sabar dengan sabar yang paling indah. Ya. Yang wali kelas yang akan berhadapan dengan santri yang berbagai macam modelnya. Ya, kepengasuhan pun demikian, guru pun demikian. Kalau ada guru dengan santrinya bagus, masya Allah, tapi Allah akan uji sisi dengan pemimpinnya dia, Allah uji. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah diciptakan dengan takdirnya sendiri. Ya, kita nggak bisa lari dari hidup ini, akhi. Kenyataan pasti ada. Mungkin kita bersedih juga bahwa kita sudah hilang. Dulu kita duduk di posisi ini, dari ini dunia bakal mati juga. Tidak perlu kita bersedih dalam hidup ini juga. Hidup dan kehidupan dinamika. Hidup dan kehidupan realita. Kita menghadapi kenyataan itu. Ya. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersungguh berjuang, mental perjuangan, bukan mental pecundang, enggak ada. Berjuang maju tanpa mundur. Di situ pada titik akhirnya Allah turunkan kemenangan itu. Fathun qarib, ya, nasrun qarib, kata Ustaz Habib Said yang mengatakan kemenangan itu akan datang. Ya, pemimpin mudir tidak akan selamanya, camat tidak selamanya, kabin tidak selamanya, RT tidak akan selamanya, humas tidak selamanya. Semua akan diganti pada waktunya nanti. Allah akan berikan kepada siapa masing-masing. Begitupun sini. Ya, saya sengaja mengangkat tema ini untuk menguatkan ya hati kita. Kita ini belajar agama, terus ketaatan kepada pemimpin kita. Ya, kalau kita nggak suka, doa sama Allah, ganti. Ya, pertanyaan setelah diganti ada lebih bagus lagi. Ya, itu pertanyaannya. Maka yang ada pada hari inilah kita bersabar. Hidup ini nggak bisa lepas dari kenyataan. Ya. Tanggung jawab, jalankan tanggung jawab itu semampu kita. Nggak bisa kita lari dari kenyataan ini. Dan tidak lagi ada alasan. Dan ingat semua kita orangnya semua. Allah katakan, Rasul mengatakan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'iyatihi. Wali kelas akan minta pertanggungjawaban RT, kapit, camat, mudir. Yang paling tinggi mudir akan diminta pertanggungjawabnya semua. Dan kita semua akan diminta. Dan kita nggak bisa lari pada hari itu. Kita yang pernah memimpin ini pada hari kiamat, Allah tantang kita semua. Limanil mulkul yawm. Memiliki kekuasaan siapa pada hari ini? Apa kata para ulama? Ini pertanyaan yang menghantam diri kita pada hari kiamat. Pukulan tempelan bagi kita yang dulu kita banggakan kekuasaan itu. Allah tampar kita pada hari itu, limanil mulkul yawm. Memiliki kekuasaan siapa pada hari ini? Nah, ini harus kita pahami dalam kehidupan kita selama kita dalam satu rel, satu bingkai, ya,
Kemudian yang kedua adalah kita menjaga persahabatan, menjaga persatuan, ya, menjaga kekompakan kita. Karena kekompakan adalah sebuah prestasi yang mengantarkan kita pada titik kemenangan itu sendiri. Persatuan merupakan sebuah prinsip yang akan membentuk karakter yang saling membangun satu sama lain, dan tidak perlu lagi antara qala wa qila halus. Semua akan berakhir pada waktunya nanti. Ya, kita akan habis. Maka kekompakan persahabatan itu keperluan. Kita hari ini harus kita meletakkan persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ulama mengatakan ketika menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan istaksiru min ashabis salihin fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah. Perbanyak bersahabat dengan orang-orang yang baik. Fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah. Pada hari kiamat mereka menjadi penolong bagi dirimu. Maka pada hari itu terjadi perdebatan yang panjang, ahlu neraka. Perdebatan yang panjang. Ada seorang dikeluarkan dari neraka, semua ribut dalam surga, dalam neraka itu. Allah bertanya kepada seorang dalam filjan, Allah tanya, bagaimana kenikmatanmu dalam surga ini yang dirasakan hari ini? Kata orang, belum merasakan ya Allah, belum saya puas merasakan. Loh, terus kenapa? Temanku di mana Allah? Kok nggak ada di sini? Allah, huwa finnar, dia di dalam neraka. Kata, apa yang kau inginkan dari dia? Keluarkan dia Allah. Allah kata, Allah perintahkan keluarkan fulan. Ribut ahlu neraka. Yukhrijuhum minan nari sadaqati wa qur'ani wa haji umrati. Oh, dia dikeluarkan karena sholatnya, ibadahnya, dan seterusnya. Katalah enggak, dia dikeluarkan dari neraka karena dia bersama dengan orang-orang yang soleh dahulu, yang pernah baca Quran bersama, yang pernah mengajar bersama, yang pernah duduk bersama, yang pernah curhat bersama, yang saling nasihat bersama. Itu yang menyebabkan dia harus dikeluarkan dari neraka. Walaupun dosanya banyak, tapi persahabatan dibangun atas landasan keimanan kepada Allah. Persahabatan itu pun harus menyeret, mengeluarkan dia dari cengkraman api neraka jahanam pada saat itu. Apa? Peletakan persaudaraan. Maka berhentilah kita untuk berdrama di dalam hidup ini. Berhentilah kita untuk berakting dalam hidup ini. Ya, tunjukkan wajahnya sesungguhnya kepada saudara kita. Ya, tunjukkan sesenyuman yang penuh dengan iman, bukan senyuman yang dibuat. Tunjukkan salam yang benar-benar dibalut dengan keimanan, bukan salam buatan, salam kawin, enggak. Hidupnya real, kenyataan. Dan bagaimana kita akan lari kenyataan ini? Gak bisa. Ini semoga di Vietnam kita terus diperkuatkan persatuan kita. Dan yang terakhir adalah kita saling menutupi kekurangan di antara kita. Menutupi, menjaga permasalahan yang ada di pondok ini. Cukup sampai di sini saja. Karena kita hidup dan makan dari tempat ini. Apa iya kita makan dan minum terus kita buang air tempat yang kita makan itu? Naudzubillah. Ya. Terus kepada siapa kita akan bersyukur? Ya. Ini yang perlu kita mengerti, pahami. Man satara musliman satara Allah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara, Allah akan tutup aib saudaranya. Ya, tutup setiap diri kita berusaha dan berdoa. Ya, dan tak lupa kita memperbanyak doa. Tak lupa kita memperbanyak doa kepada Allah agar Allah menjaga hati kita. Qad aflaha man zakkaha, orang-orang yang mensucikan hati mereka. Menjaga hati mereka dari kedengkian, menjaga hati mereka dari kesombongan, menjaga hati mereka dari keangkuhan. Jaga hati. Mohon kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ucapan saya, kalam saya terlalu lancang. Maka itulah adinun nasihat. Saya tidak berpanjang karena kita lagi lelah juga. Memang hidup adalah lelah dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Maka kelelahan itu pun butuh keistirahatan juga. Tentu dengan kita mohon maunah dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para asatidzah yang mulia. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.